Oke, ini adalah film ketiga dari trilogi Cars. Di mana di film ini temanya itu kembali lagi ke akarnya cuy, yaitu tentang balapan mobil. Jadi gak ada lagi ya agent-agent rahasiaan sama tembak-tembakan lagi. Let's go. Film ini dimulai dengan diperlihatkannya kita Lightning McQueen yang sedang menenangkan diri sebelum masuk ke arena balapan Piston Cup. Di mana dia diganggu sama si Meter ya, karena si Meter ini agak gabut cuy, sehingga fokusnya itu terganggu. Lalu si McQueen pun menyuruh si Meter untuk pergi keluar dan meninggalkannya. Kemudian McQueen kembali fokus dengan membayangkan dirinya ketika dilatih oleh Doug Hudson sewaktu dulu. Selanjutnya balapannya pun dimulai. Di sini terlihat bahwa terdapat pemain-pemain baru terutama yang menduduki 3 besar, yaitu si Carl Weather, Bobby, dan McQueen. Ya, si McQueen ini sebenarnya bukan pembalap baru sih, dia ini udah veteran cuy di sini. Nah, mereka bertiga balapan secara sportif cuy. Gak kayak dulu ya pas zaman si aki-aki hijau chicks itu cuy. Tapi ya kalau saling ejek sih di sini masih ada lah ya untuk bercanda gitu coy. Nah, setelah sukses menjadi pembalap top, sponsor McQueen yaitu Rusty's yang jual salep karat itu jadi laku keras cuy. Beberapa waktu kemudian muncul pembalap baru yang bernama Jackson Storm, mobil modern yang berhasil mengalahkan McQueen, Carl, dan Bobby. Mereka bertiga pun terheran-heran ya dikarenakan dalam waktu yang lama belum pernah ada pendatang baru yang langsung bisa mengalahkan mereka. Ya, ini bisa disebut anomali hitam guys. Atas kemenangannya tersebut banyak wartawan yang mewawancarainya. McQueen pun menghampirinya untuk kenalan, tapi ini orang malah mengejek si McQueen anjing. Dan pas ada wartawan yang menghampiri mereka, nih mobil malah langsung muji si McQueen sebagai panutannya. What? Ya ini ngingetin gue sama si McQueen ya pas awal-awal, dimana dia itu dulunya jadi rookie yang sangat songong cuy, kayak si Storm ini ya. Cuman di sini bedanya ya, si Storm ini kayak bermuka dua anjing. Songong gitu cok, tapi di depan kamera penuh pencitraan kayak Titit memang ya. Oke lanjut. Setelah itu kita diperlihatkan kembali dengan si Chick Hicks yang sekarang punya acara TV cuy, yang ngebahas soal balapan. Dia muncul sambil nyombongin dirinya yang pernah mengalahin si McQueen ya. Di sini dia akan membahas mengenai pendatang baru yaitu si Storm tadi bersama seorang data analisis bernama Natalie. Nah, dia menyajikan data mengenai Storm di mana dia adalah mobil dengan teknologi terbaru yang dapat memaksimalkan kecepatannya di setiap putaran lap. Dia juga berlatih menggunakan simulator yang terasa sangat nyata cuy. Tidak seperti McQueen yang masih manual latihannya, turun ke lapangan gitu ya kotor-kotoran. Setelah itu, McQueen melihat Storm sedang diwawancara oleh si Chicks. Dan dengan liciknya, dia memanfaatkan nama McQueen untuk ketenarannya cuy. Dimana dia menghormati McQueen di depan kamera seolah-olah dia menghormatinya secara langsung. Padahal mah ya kagak ya si Titit ini. Dia lakuin itu supaya namanya naik dan dikenal sebagai mobil pembalap yang rendah hati. Ireng hitam ya Titit, rendah hati matamu. Kemudian McQueen mendengar bahwa Carl dan Bobby ternyata memutuskan untuk pensiun dikarenakan sepertinya mereka sudah merasa tua dan sudah waktunya pergantian generasi. Nah, selain mereka, ternyata para pembalap lama sudah digantikan juga oleh pembalap baru. Kecuali si McQueen ini satu-satunya veteran yang masih bertahan. Wah, di sini sih si McQueen kayaknya udah jadi last stand ya. Dia udah mobil tua tapi tetap bertahan di generasi-generasi baru yang mendatang ini, cuy. Selanjutnya, McQueen pun memaksakan dirinya mengikuti balapan, di mana kali ini McQueen terpancing emosinya dan ingin mengalahkan si Storm. Tapi kali ini dia terlalu memaksakan dirinya, hingga dia mengalami kecelakaan parah karena mobilnya sudah mencapai batas maksimal. Beberapa waktu kemudian, McQueen sudah sembuh dari cederanya akibat kecelakaan tersebut. Dan dia sedang berada di Radiator Spring, di mana dia menonton video balapannya Doc Hudson selagi muda. Yang ternyata apa yang dialami oleh si McQueen sama dengan apa yang terjadi pada Doc Hudson sewaktu dulu. Setelah itu, Sally datang untuk menghibur McQueen ya, di mana McQueen ini tidak mengalami hal yang sama dengan si Doc, dikarenakan McQueen punya tim yang solid yang mendukungnya kembali ke arena balapan. Tidak seperti si Doc ya, yang dia malah ditinggalkan oleh timnya. Emang tolol itu timnya ya. Kemudian Sally menyarankan McQueen untuk mencoba hal baru supaya dia tidak pensiun. Kemudian mereka menelepon Rusty dan Dusty ya, selaku pemilik Rusty's, sponsornya si McQueen itu yang buat salep. Mereka mengajak McQueen ke pusat balapan Rusty's terbaru dan menawarkan McQueen untuk berlatih di sana karena McQueen perlu perubahan untuk mengalahkan si Storm itu. McQueen pun dicat kembali mobilnya supaya keren lagi ya, dan keesokan paginya dia berangkat bersama Mac ke pusat pelatihan tersebut.
Ketika baru saja sampai di sana, banyak sekali wartawan yang menanyakan apakah McQueen akan pensiun. Tapi si McQueen ini tidak mempedulikannya dan masuk ke pusat pelatihan tersebut. Di mana banyak sekali simbol-simbol dan sejarah mengenai McQueen dan Doc Hudson. Lalu mereka bertemu dengan Rusty dan Dusty yang ternyata mereka berdua telah menjual Rusty kepada sponsor baru supaya McQueen dapat berlatih dan melanjutkan karirnya. Di sini kita diperkenalkan dengan pemilik sponsor baru McQueen yang bernama Sterling. Kemudian McQueen pun berpisah dengan Rusty dan Dusty dan berterima kasih kepada mereka berdua karena telah mendukungnya selama ini. Oke, di sini gue cukup kagum ya sama karakter developmentnya si McQueen ini, dimana dulunya itu dia sangat songong dan kagak suka sama sponsornya sendiri ya. Tapi sekarang dia sudah lumayan mengerti dan dia menghargai sponsornya itu, dan mereka berdua memang sangat peduli kepada si McQueen ini ya. Bahkan dia itu rela ngejual Rusty ya kepada sponsor baru. Keren memang ya mereka berdua ini. Salut cuy, walaupun berkarat ya, budug. Nah, diketahui si Sterling ini merupakan fans beratnya si McQueen cuy. Makanya dia punya banyak banget koleksi merchandise-nya si McQueen. Kemudian McQueen keliling-keliling sama si Sterling di fasilitas pelatihan tersebut, di mana banyak sekali alat-alat canggih yang dapat membantu McQueen berlatih. Khususnya simulator balapan yang mana alatnya yang punya pusat pelatihan ini tidak dimiliki oleh si Storm. Setelah itu kita diperkenalkan dengan pelatih di sana yang bernama Cruz Ramirez. Yang awalnya McQueen kira dia itu adalah pembalap cuy. Nah, dia punya pengalaman melatih mobil-mobil muda menghadapi masa-masa sulitnya hingga berhasil. Nah, McQueen mulai dilatih olehnya dengan dimulai dari dasar lagi cuy. Jadinya si McQueen ini malah disuruh senam anjing. What? Di keesokan harinya dia diperiksa keadaan mesin mobilnya cuy. Kayak seperti ada oli yang bocor atau yang lainnya gitu ya. Lalu McQueen pun dites kecepatannya ya. Abis itu si McQueen juga disuruh tidur siang cuy. Dan latihan tersebut dilakukan berulang kali di hari-hari berikutnya. Ya, si McQueen pun merasa bosen ya. Tentunya ini latihan yang sangat beda banget ya. Kayaknya ini bukan balapan, seperti latihan yoga gitu coy. Jadi ya si McQueen ini yang bosen itu jadi memaksakan dirinya untuk langsung mencoba simulator balapannya. Walaupun dia ini masih belum siap gitu. Alhasil pada simulatornya si McQueen ini malah nabrakin mobil cuy. What? Emang tolol dia ini ya. Ini kayak boomer lagi pakai headset VR gitu kan. Dan hingga dia memaksakan untuk mencabut simulator tersebut dari dirinya. Jadinya dia malah nabrak dan ngerusakin tuh layar simulator. Wah, anjing titit memang ya ini orang. Dan kalau gak salah ya, simulatornya itu harganya miliaran anjing. Kasihan banget si Sterling cok, rugi bandar dia. Hasil latihan yang buruk tersebut dilihat oleh si Sterling langsung cuy. Jadinya dia menawarkan untuk pensiun aja tuh kepada si McQueen. Dan cobalah menjadi brand ambassador aja untuk brandnya. Tapi si McQueen ini menolaknya dan dia masih tetap ingin menjadi pembalap. McQueen meminta Sterling untuk mengizinkannya balapan satu musim lagi dan berjanji akan memenangkannya. Jika dia kalah, baru dia akan pensiun. McQueen memintanya untuk berlatih dengan caranya sendiri, tidak menggunakan teknologi canggih yang disediakan oleh pusat pelatihan tersebut. Tapi dia cuma butuh pelatih aja cuy. Jadi dia bawa si Cruz Ramirez. Nah, keesokan harinya, McQueen dan Cruz bersama dengan Guido dan Luigi pergi ke pantai untuk latihan. Tapi si Cruz ini malah bawa alat tes kecepatan portable cuy. Tapi si McQueen menolaknya ya untuk menggunakan alat itu. Dan dia pengen dites manual aja dengan balapan. Jadinya si Cruz ini nanti buntutin dia terus ukur kecepatannya pakai HP mobil. Wait, what? Jadi di Universe Cars ini ada sejenis smartphone gitu ya? Bahkan ini smartphone-nya si Cruz itu kayak ada virtual asistennya gitu jadi kayak oke Google sama Siri ya di iPhone itu. Tapi di sini smartphone-nya itu kagak berbentuk ya, jadinya kayak langsung ditanam aja gitu di otak para mobil. Ini mirip kayak chipnya si Elon Musk ini. Lanjut. Di sini ternyata si Cruz itu tidak bisa ngegas mobilnya di pasir cuy, dikarenakan dia itu tidak terlatih. Jadinya di sini si McQueen malah melatih dia untuk berjalan di atas pasir dengan kecepatan penuh. Nah, dikarenakan di pantai mereka hanya melaju dengan lurus, mereka memutuskan untuk pergi ke Thunder Hollow, yaitu sebuah sirkuit balapan dengan tanah. McQueen bisa berlatih di sana, tapi McQueen harus menyamar dulu supaya nggak ada yang kenal sama dia. Setelah itu mereka pergi ke sana dan ternyata sedang diadakan sebuah turnamen cuy. McQueen dan Cruz pun ikutan turnamen tersebut. Ternyata itu bukan turnamen balapan biasa cuy, tapi itu adalah turnamen Battle Royale. Siapa yang bertahan sampai akhir dari kejaran mobil raksasa, dialah yang menang. Nah, tadinya harusnya si McQueen itu yang jadi juara cuy, tapi malah disampah sama si Cruz dan memenangkan Battle Royale-nya.
Di sini juga penyamaran si McQueen terungkap dan semua mobil yang ada di sana mengenali si McQueen hingga masuk berita, cuy. Setelah itu, McQueen marah kepada Cruz karena seharusnya dia itu berlatih supaya dapat menang melawan Storm di Piston Cup. Bukan malah sebaliknya, dia malah melatih pelatihnya sendiri. Di sini Cruz pun pundung dan menyuruh si Mac untuk menepi. Kemudian dia bilang bahwa menjadi pelatih sebenarnya bukan keinginannya, tapi dia ingin menjadi pembalap seperti McQueen sebagai mobil yang menginspirasinya. Maka dari itu, kemenangan seperti tadi sangat membuat Cruz bahagia, tapi malah dipatahkan semangatnya oleh si McQueen. Cruz pun memutuskan untuk mengundurkan diri jadi pelatih dan pergi dari sana. Setelah itu, Mac istirahat dulu. Dia tidur supaya kagak kayak di film pertamanya, cuy. Ketiduran pas bawa si Lightning McQueen. Nah, pas tidur, McQueen menonton berita mengenai dirinya yang hanya memiliki kesempatan menang melawan Storm sebesar 1,2% saja. Anjing, kecil banget ini. Orang-orang pun mulai membicarakan McQueen yang akan pensiun. Dan Piston Cup musim ini adalah musim terakhir bagi McQueen. Apalagi berita mengenai McQueen yang ikutan Battle Royale sudah tersebar dan itu dianggap sangat memalukan. Nah, pada siang harinya, McQueen mengejar Cruz dan membujuknya untuk ikut menemui pelatih yang dulunya melatih si Doc, bernama Smokey. Mereka sampai di sirkuit pertamanya si Doc, yaitu Thomas Vile, dan McQueen pun langsung turun ke sirkuit tersebut dan mencoba satu putaran balapan bersama si Cruz. Sampai pada akhirnya mereka bertemu dengan Smokey yang mengajak mereka ke sebuah bar memperkenalkannya dengan rival Doc Hudson di masa lalu. Mereka menceritakan Doc di masa lalu ketika masih menjadi pembalap. Dan dia adalah pembalap tercerdas yang pernah ada. Karena dia punya banyak cara untuk menang. Ya intinya dia berotak senku guys untuk sebuah mobil balap jadul ya. Setelah itu, Smokey mengantarkan McQueen ke garasinya di mana Doc sering mengirim surat tentang dirinya ketika melatih McQueen. Dan itu adalah kebahagiaannya sendiri. Setelah itu, McQueen dilatih oleh Smokey. Dia bilang McQueen itu tidak akan bisa menjadi secepat Storm, tapi dia bisa menjadi lebih cerdas dari Storm. Anjing. Lebih pintar bos, pakai otak anjing. Nah, di sini Cruz akan menjadi sparring partnernya untuk membantu McQueen berlatih. Selain berlatih di sirkuit, mereka juga berlatih di lapangan dan di tengah hutan cuy untuk melatih fisiknya McQueen dan Cruz. Mereka melakukan hal tersebut berhari-hari. Dan hari di mana Piston Cup musim terakhir pun tiba, tapi di sini McQueen masih dilatih oleh Smokey. Hingga akhirnya dia bisa menyusul Cruz, tapi Cruz berhasil menyusul McQueen balik cuy. McQueen pun menyadari bahwa dia sepertinya tidak bisa menyusul Cruz. Dan itu membuatnya insecure cuy. Setelah itu dia berterima kasih kepada Smokey karena telah melatihnya. Dan dia langsung pergi ke Florida untuk mengikuti balapan. Balapan pun dimulai. Di sini McQueen dipandu oleh Smokey. Nah, balapan tersebut disaksikan oleh Sterling, yang mana dia malah menyuruh Cruz untuk kembali ke pusat pelatihan. Karena dia adalah pelatih bukan pembalap cuy. Dia ingin Cruz itu melatih mobil lainnya untuk balapan di minggu depan untuk menggantikan si McQueen ini. Karena dia sudah merasa si McQueen itu akan kalah ya pada balapan kali ini. Ketika mampir ke pit stop, McQueen tiba-tiba meminta dirinya untuk ganti pemain, di mana dia meminta si Cruz untuk menggantikannya dan mengalahkan Storm lalu mengakhiri balapannya. Di sini si Sterling tentunya kagak setuju ya, tapi dia langsung diusir sama si Meter nih. Good job si Meter ya. Cruz pun langsung menyetujuinya dan masuk ke sirkuit, kemudian McQueen jadi pemandunya di sini. Jadi di Piston Cup ini gak ada larangan buat pergantian mobil ya, karena di aturannya itu sendiri cuman dilihat dari nomor mobil yang ikut balapan cuy. Jadi selagi si Cruz ini pakai nomor si McQueen, tentunya dia bisa ikut balapannya cuy. Nah di sini si Storm malah melambatkan mobilnya untuk bicara sama si Cruz dan berusaha untuk menyerang mentalnya cuy. Awalnya hal itu berhasil ya, tapi si McQueen berhasil memotivasinya kembali. Ya emang titit ya sih satu-satunya, tapi tunggu aja balasannya nih. Lihat. Pada akhirnya dia berhasil mengalahkan Storm. Di sini Sterling menawarkan Cruz untuk bergabung dengan timnya. Tapi Cruz tentunya masih ragu ya, dan dia jadinya menolak karena si Sterling ini hanya membutuhkan mobil yang dapat memberikannya keuntungan bisnis saja. Mata duitan dia ini ya, titit memang. Maka dari itu Cruz memutuskan untuk bergabung dengan Dinoco, timnya si Strip dan si Carl. Setelah itu Sterling meminta McQueen untuk jadi brand ambasadornya karena dia sudah kalah dan gagal mengalahkan si Storm.
Tapi ternyata secara teknis Lightning McQueen lah yang menang cuy. Karena dia yang memulai balapannya dan Cruz yang berhasil menyelesaikannya. Jadinya si McQueen kagak jadi pensiun cuy. Nah di akhir film si McQueen pakai skinnya si Doc Hudson guys. Dan mereka berlatih di Radiator Spring. Terus pemilik sponsor Dinoco yang bernama si Tex ternyata membeli Rastis dari si Sterling cuy. Dan mereka merekrut si McQueen. Cerita pun berakhir. Oke, overall menurut gue ya ini salah satu penutupan film yang paling bagus ya dari trilogi Cars, dimana kita itu bisa melihat ya kalau si McQueen ini sekarang udah pensiun coy, anjir. Yang awalnya bocah songong ya di film pertama terus berubah menjadi film kedua itu jadi kayak James Bond aja. Wah, walaupun gak jelas tapi itu bagus ya, seru juga ya. Terus yang ketiga ini sama juga ke tentang balapan, tapi ini adalah akhir dari The Legend of Lightning McQueen ya. Dia udah pensi sekarang dan tentunya ada penerusnya yaitu si Cruz Ramirez cuy. Ini ngingetin gua sama film Kung Fu Panda 4 ya, dimana penerus Dragon Warrior yaitu si Shen ya kalau nggak salah, gue lupa. Tentunya di sini penulisan skripnya lebih bagus. Ya, sebenarnya Kung Fu Panda 4 juga bagus ya, tapi menurut gue Cars 3 ini lebih bagus cuy. Oke, kayaknya segitu aja ya dari gue. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai akhir. Bersama gue pengacara pengangguran banyak acara. Jangan lupa klik like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.